Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sewu Dino, tempat di mana kisah-kisah horor, mitos, dan misteri yang hidup di tengah masyarakat. Kami hadir dalam bentuk cerita horor. Kali ini kita akan membahas mengenai janur ireng, santet paling ditakuti yang konon tak pernah meleset. Hujan turun sejak sore, membasahi jalan kampung hingga berubah menjadi lumpur pekat. Angin berembus pelan, membuat pepohonan di sekitar rumah-rumah tua bergoyang seolah saling berbisik. Di sebuah rumah sederhana yang berdiri di ujung jalan, Selamat baru saja menutup warung kecil miliknya. Lelaki berusia 40 tahun itu mengusap wajahnya yang lelah sebelum mengunci pintu. "Iki udan kok ora leren-leren," gumamnya pelan. Di dalam rumah, istrinya Lasmi sedang menyiapkan makan malam. Putri mereka, Rini, sibuk mengerjakan tugas sekolah di ruang tengah. Malam itu tampak biasa, sangat biasa, hingga terdengar suara tok, tok, tok. Bukan ketukan di pintu, melainkan seperti sesuatu jatuh tepat di teras. Selamat membuka pintu perlahan. Tidak ada siapa-siapa, hanya sebuah anyaman janur. Warnanya hitam legam, bukan layu, bukan terbakar, melainkan hitam seperti arang. Namun masih terlihat segar, seolah baru dipetik beberapa saat lalu. Anyaman itu berbentuk lingkaran kecil dengan simpul yang rumit. "Aneh," bisik Selamat. Ia hendak mengambilnya. "Mas, jangan dipegang." Suara Lasmi menghentikannya. Wajah perempuan itu mendadak pucat. "Ada apa?" Lasmi menelan ludah. "Aku pernah lihat benda begitu waktu masih kecil." Selamat tertawa kecil. "Paling cuma ulah bocah." Namun saat ia hendak menyentuh janur itu, angin tiba-tiba berhenti. Hening, tak ada suara jangkrik, tak ada suara katak. Bahkan hujan yang sedari tadi deras mendadak mengecil hingga nyaris tak terdengar. Perlahan, anyaman janur hitam itu bergerak sendiri, seolah ada tangan tak kasat mata yang sedang menarik salah satu ujungnya. Selamat langsung mundur 2 langkah. Rini yang ikut mengintip dari balik pintu langsung memeluk ibunya. "Itu gerak sendiri." Lasmi buru-buru menutup pintu. "Jangan dibuka lagi malam ini." "Tapi itu cuma..." "Jangan." Nada suara Lasmi kali ini bergetar. "Ayahku pernah bilang, kalau suatu hari ada janur hitam muncul di depan rumah, jangan pernah dibawa masuk, jangan dibakar, apalagi disentuh." Selamat mulai kehilangan senyumnya. Malam itu mereka memilih mengabaikan benda tersebut. Namun tepat pukul 12 malam, terdengar suara gesekan. Srek, srek, srek. Seperti seseorang sedang menganyam daun tepat di depan jendela. Suara itu berlangsung lama, sangat lama, sampai menjelang subuh. Keesokan paginya, janur hitam itu sudah tidak ada. Yang tersisa hanyalah tanah basah dengan bekas lingkaran berwarna kehitaman. Selamat menghela napas lega. Mungkin hanyut karena hujan. Namun kelegaan itu hanya bertahan beberapa menit. Saat hendak membuka warung, ia melihat sesuatu menggantung di pegangan pintu. Anyaman janur hitam yang sama. Kini jumlahnya 3. Di bawahnya terdapat secari kertas lusuh, tanpa nama pengirim. Hanya satu kalimat yang ditulis dengan tinta merah. Hitungan sudah dimulai. Selamat mematung. Lasmi yang membaca tulisan itu langsung lemas. Sementara di kejauhan, seseorang berdiri di balik pohon. Wajahnya tertutup caping lebar. Tangannya terus menganyam janur yang perlahan berubah menjadi hitam. Lalu sosok itu menghilang begitu saja ketika kabut pagi mulai turun.
Kabut pagi perlahan menepis. Sosok bertopi caping yang sedari tadi berdiri di balik pohon telah lenyap, seolah ditelan udara yang masih basah oleh sisa-sisa hujan semalam. Slamet masih terpaku menatap 3 anyaman janur hitam yang menggantung di pintu warungnya. Jantungnya berdegup semakin cepat. Di tangannya, secari kertas susu itu masih bergetar. Hitungan sudah dimulai. Apa maksudnya hitungan? Gumarnya lirih. Lasmi segera meraih tangan suaminya. Mas, jangan buka warung hari ini. Selamat menggeleng. Kalau warung tutup terus, kita makan apa? Tapi firasatku nggak enak. Belum sempat percakapan mereka berlanjut, Rini keluar dari rumah sambil memegangi kepalanya. Pak, suaranya pelan. Semalam aku mimpi aneh. Selamat menoleh. Mimpi apa? Ada orang menganyam daun, tapi daun itu hitam. Orangnya nggak kelihatan wajahnya. Dia cuma bilang, Rini berhenti bicara. Bilang apa nak? Tanya Lasmi dengan napas tertahan. Rini menatap kedua orang tuanya. 1 malam sudah lewat, tinggal 6 lagi. Suasana mendadak sunyi. Selamat mencoba tertawa kecil untuk mengusir rasa takut. Itu cuma mimpi. Namun jauh di lubuk hatinya kalimat itu terus terngiang. Meski ragu, Selamat akhirnya menurunkan 3 anyaman janur hitam itu menggunakan sebatang bambu panjang. Ia tidak berani menyentuhnya langsung. Anyaman itu jatuh ke tanah. Belum sempat ia mengambil sekop untuk membuangnya, ketiga anyaman tersebut perlahan berubah menjadi abu hitam yang diterbangkan angin. Tidak ada sisa. Tak ada bekas, seolah benda itu memang tak pernah ada. Lasmi menatap kejadian itu dengan wajah semakin pucat. Aku belum pernah lihat yang begini. Hari itu warung tetap buka. Beberapa pelanggan datang seperti biasa. Namun menjelang siang, seorang laki tua berhenti di depan warung. Rambutnya sudah memutih seluruhnya. Tongkat kayu di tangannya tampak usang. Ia tidak membeli apapun, hanya memandang Selamat dalam diam. Loh, Pak, cari siapa? Tanya Selamat. Lelaki tua itu justru bertanya pelan. Semalam ada janur hitam di depan rumahmu? Selamat tercekat. Bagaimana Bapak tahu? Lelaki tua itu tidak langsung menjawab. Tatapannya beralih ke tanah di depan pintu warung. Kamu terlambat. Maksudnya, kalau janur itu sudah datang, berarti seseorang sudah memanggil sesuatu untuk mengikuti keluargamu. Lasmi yang mendengar dari dalam rumah langsung keluar. Bapak tahu soal itu? Lelaki tua itu mengangguk pelan. Dulu aku pernah melihat satu keluarga mengalami hal yang sama. Terus bagaimana nasib mereka? Lelaki tua itu terdiam cukup lama. Sebelum malam ke-7, ia menggenggam tongkatnya erat. Tak ada satupun yang tersisa. Ucapan itu membuat bulu kuduk Selamat berdiri. Siapa bapak sebenarnya? Namun ketika Selamat melangkah mendekat, lelaki tua itu sudah berjalan menjauh. Langkahnya lambat, sesekali batuk, lalu menghilang di balik tikungan jalan. Malam kedua pun tiba. Langit benar-benar gelap, bahkan bulan tertutup awan tebal. Sejak maghrib, Lasmi terus melantunkan doa dengan suara lirih. Rini memilih mengunci diri di kamar, sementara Selamat duduk di ruang tengah, berusaha meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya kebetulan. Hingga tepat pukul 11 malam, tok, satu ketukan terdengar dari pintu depan. Selamat diam. Beberapa detik kemudian, tok, 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 ketukannya kembali terdengar. Pelan, teratur, seolah seseorang sedang menunggu dibukakan pintu. Mas, bisik Lasmi.
Jangan dibuka. Selamat mengangguk. Ketukan itu terus berlanjut. Semakin lama, semakin keras. Tok, tok, tok. Lalu mendadak berhenti. Sunyi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Rini berteriak dari kamarnya. Ibu, Pak. Selamat dan Lasmi berlari. Begitu pintu kamar dibuka, Rini duduk gemetar di sudut ranjang, dengan jari telunjuk yang terus menunjuk ke arah jendela. Di balik kaca yang basah oleh embun, terlihat sebuah telapak tangan hitam. Perlahan, tangan itu menarik sesuatu. Seekor laba-laba besar merayap turun membawa seutas anyaman janur hitam yang basah, lalu menghilang ke dalam gelap. Di kaca jendela tertinggal tulisan yang seolah digores dengan ujung kuku. Malam kedua. Lasmi menjerit. Selamat mematung. Dan untuk pertama kalinya ia mulai percaya bahwa ancaman itu benar-benar sedang menghitung hari. Kalimat itu terus berputar di kepala Selamat hingga fajar menyingsing. Ia tak lagi bisa menganggap semua kejadian itu sebagai kebetulan. 3 malam terakhir, keluarganya nyaris tak bisa memejamkan mata. Tulisan malam kedua di kaca jendela perlahan memudar saat matahari terbit. Namun bekas goresannya masih tampak jelas, seolah bukan ditulis dengan tinta, melainkan dengan sesuatu yang mengikis permukaan kaca. Lasmi memeluk Rini yang masih syok. Aku gak mau tinggal di sini lagi, Bu. Suaranya lirih. Setiap aku merem, orang yang menganyam janur itu selalu ada. Lasmi mengusap rambut putrinya. Sabar, nak. Meski berkata demikian, ia sendiri tak tahu harus berbuat apa. Siang harinya Selamat memutuskan mencari laki tua yang kemarin datang ke warung. Ia menyusuri jalan kampung, bertanya kepada setiap orang yang ditemuinya. Namun jawaban mereka sama. Lelaki tua bertongkat? Nggak pernah lihat. Bapak salah orang mungkin. Semakin lama, Selamat semakin bingung. Bukankah kemarin banyak pelanggan melihat lelaki tua itu berdiri di depan warung? Mengapa sekarang tak seorang pun mengaku pernah melihatnya? Dengan langkah gontai, Selamat pulang. Saat hampir tiba di rumah, ia melihat tetangganya, Pak Wiryo, sedang menyapu halaman. Pak Wiryo. Iya, Mat. Kemarin ada kakek mampir ke warung saya, rambutnya putih semua, bawa tongkat kayu. Pak Wirya mengernyit. Dari kemarin aku di rumah, terus gak ada tamu siapa-siapa. Selamat tercekat. Tapi beliau ngobrol sama saya. Pak Wirya menatap Selamat cukup lama. Lah kamu jangan bikin aku merinding, Mat. Kenapa? Posisi kamu kemarin dari pagi sampai siang. Pak Wirya menelan ludah. Kelihatannya ngomong sendirian di depan warung. Jantung Selamat seakan berhenti berdetak. Tidak mungkin. Aku melihat sendiri dari halaman. Pak Wirya tak sedang bercanda. Wajahnya pucat. Selamat mundur selangkah. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Kalau begitu, dengan siapa ia berbicara kemarin? Menjelang senja, angin kembali bertiup pelan. Rini sedang menyapu ruang tamu ketika sapunya menyentuh sesuatu di bawah kursi. Sebuah anyaman janur hitam. Ukurannya jauh lebih kecil daripada yang pernah muncul di depan rumah. Di tengah anyaman itu terselip sehelai rambut panjang yang diikat dengan benang merah. Rini menjerit. Lasmi segera menghampiri. Jangan disentuh. Belum sempat mereka bergerak, anyaman itu perlahan bergerak sendiri, merayap pelan menuju lorong rumah, seolah ada sesuatu yang menyeretnya. Selamat yang baru masuk langsung mengejar. Namun begitu sampai di ujung lorong, anyaman itu menghilang. Yang terdengar hanya suara srek-srek, suara orang sedang menganyam, padahal lorong itu kosong. Malam ketiga tiba. Hujan kembali turun.
Lampu rumah berkedip beberapa kali sebelum akhirnya padam. Seluruh rumah tenggelam dalam gelap. "Lasmi, ambil lampu minyak," seru Slamet. Baru saja lampu minyak dinyalakan, mereka menyadari sesuatu. Di dinding ruang tamu ada 4 bayangan. Padahal yang berada di ruangan itu hanya 3 orang. Slamet, Lasmi, dan Rini. Bayangan keempat berdiri paling belakang. Tubuhnya tinggi kurus, kepalanya tertunduk, tangannya bergerak perlahan, seolah sedang menganyam sesuatu. Lasmi menahan napas. "Mas, jangan menoleh," bisik Slamet. Namun Rini yang ketakutan justru refleks membalikkan badan. Tak ada siapa-siapa. Ruangan kosong. Tetapi ketika mereka kembali melihat dinding, bayangan keempat itu sudah berpindah. Kini berdiri sangat dekat, tepat di belakang bayangan Rini. Perlahan, bayangan hitam itu mengangkat tangannya, lalu menepuk pundak bayangan Rini. Dalam waktu yang bersamaan, Rini menjerit kesakitan. "Ah!" Ia memegang pundak kirinya. Saat Lasmi membuka baju bagian bahu putrinya, tampak bekas telapak tangan berwarna hitam, seolah ada yang baru saja mencengkeramnya. Belum hilang rasa panik mereka, terdengar suara langkah kaki dari atas genting. Duk, duk, duk. Langkahnya pelan, mengelilingi rumah, lalu berhenti tepat di atas kamar ini. Setelah itu, terdengar suara seseorang berbisik. Suara itu berat, serak, seolah berasal dari tenggorokan yang dipenuhi tanah. Malam ketiga telah lewat. 4 malam lagi. Mendengar bisikan itu, lampu minyak mendadak padam. Rumah kembali gelap gulita. Dan di tengah kegelapan, suara anyaman janur kembali terdengar. Kali ini berasal dari dalam rumah. Srek, srek, srek. Bunyinya pelan, namun cukup jelas untuk membuat Slamet, Lasmi, dan Rini saling menatap dengan wajah pucat. Lampu minyak yang tadi padam akhirnya berhasil dinyalakan kembali. Cahayanya redup, bergetar tertiup angin yang entah datang dari mana. Padahal seluruh pintu dan jendela telah tertutup rapat. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat, seolah berasal dari dapur. Slamet menggenggam sebatang kayu yang biasanya dipakai menyangga pintu. "Mas, jangan," bisik Lasmi. "Aku harus lihat." Dengan langkah perlahan, Slamet menuju dapur. Setiap pijakannya membuat lantai kayu berderit pelan. Saat cahaya lampu minyak menyapu ruangan, tak ada siapa-siapa. Namun di atas meja dapur, terlihat setumpuk anyaman janur hitam. Jumlahnya puluhan, masih basah, seakan baru saja selesai dianyam. Di sebelahnya terdapat serpihan tanah merah yang berceceran hingga ke lantai. Slamet menelan ludah. Belum sempat ia mendekat, seluruh anyaman itu mendadak bergerak bersamaan. Kresek. Satu demi satu melilit menjadi bentuk lingkaran. Lalu, semuanya berubah menjadi abu hitam dan berterbangan memenuhi dapur. Lampu minyak kembali padam. Pagi harinya tak ada seorang pun yang berani keluar rumah. Warung Slamet tutup untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun. Persediaan makanan mulai menipis. Namun tak ada yang peduli. Ketakutan telah menguasai isi rumah itu. Sekitar pukul 9 pagi, terdengar suara seseorang memberi salam dari luar pagar. "Assalamualaikum." Slamet membuka pintu dengan hati-hati. Seorang perempuan tua berdiri di depan rumah. Usianya sekitar 70 tahun. Rambutnya digelung sederhana, mengenakan kebaya lusuh dengan selendang coklat di pundaknya. Namanya Mbok Parti. Perempuan itu menatap halaman rumah cukup lama, kemudian menghela napas. "Sudah sampai malam keempat ya?" Slamet langsung terkejut.
Ibu tahu tentang ini? Mbok Parti mengangguk pelan. Aku datang bukan karena mendengar cerita orang, tapi karena semalam perempuan tua itu memandang ke arah pohon besar di depan rumah. Aku melihat seseorang sedang menganyam janur hitam di bawah pohon itu. Lasmi menggenggam tangan Rini. Wajahnya kelihatan. Mbak Parti menggeleng. Tidak, yang kulihat hanya caping lebar dan tangan yang hitam seperti terbakar. Suasana kembali hening. Mbak Parti kemudian mengeluarkan segenggam bunga melati dari dalam kantong kainnya. Ia menaburkannya di depan pintu. Anehnya, begitu bunga-bunga itu menyentuh tanah, muncul garis-garis hitam yang sebelumnya tak terlihat. Garis itu membentuk lingkaran besar mengelilingi rumah, seperti jejak anyaman raksasa yang ditanam di bawah tanah. Mbak Parti memejamkan mata. Wah, apa Bu? Tanya Selamat. Rumahmu sudah dikepung. Menjelang sore, Mbak Parti meminta seluruh keluarga tetap berada di ruang tengah. Apapun yang kalian dengar nanti malam, jangan ada yang membuka pintu. Jangan ada yang menjawab suara siapapun, meskipun suara itu terdengar seperti keluarga kalian sendiri. Selamat mengangguk. Tapi siapa sebenarnya yang mengirim semua ini? Mbok Parti terdiam. Orang yang menyimpan dendam. Dendam yang sangat lama. Tapi aku belum tahu siapa. Malam keempat tiba. Hujan tak turun. Langit justru tampak sangat cerah. Keheningan terasa jauh lebih menyeramkan. Tepat pukul 12 malam, terdengar seseorang mengetuk pintu. Tok, tok, tok. Tidak terlalu keras, namun teratur. Kemudian terdengar suara seseorang perempuan. Mas, itu aku. Selamat membeku. Suara itu persis seperti suara Lasmi. Padahal Lasmi sedang duduk di sampingnya. Lasmi menutup mulutnya sendiri. Air matanya mulai menetes. Beberapa detik kemudian, terdengar suara lain. Pak, bukain pintunya. Itu aku. Kali ini suara Rini. Padahal Rini sedang memeluk ibunya. Selamat mulai gemetar. Ketukan kembali terdengar lebih keras. Tok tok tok. Lalu suara ketiga muncul. Mat, aku sudah datang. Selamat langsung membelalak. Itu suara almarhum ayahnya. Suara yang tak mungkin ia lupakan. Lasmi buru-buru memegang tangan suaminya yang mulai berdiri. Mas, jangan. Namun suara itu terus memanggil. Lembut, penuh kerinduan. Mat, Bapak kedinginan di luar. Bukakan pintunya. Tangan Selamat perlahan meraih gagang pintu. Napasnya memburu. Matanya kosong. Seolah pikirannya sedang ditarik oleh sesuatu. Tepat ketika jarinya hampir memutar kunci, Mbok Parti berteriak keras. Jangan dibuka. Dalam sekejap, seluruh rumah bergetar. Pintu depan bergetar hebat, seakan ada seseorang yang menghantamnya dari luar. Brak, brak, brak. Retakan kecil mulai muncul di daun pintu. Dari sela-selanya merembes cairan hitam pekat, berbau tanah basah bercampur anyir. Lalu di balik celah pintu, muncul sepasang mata, merah menyala, di bawah caping bambu yang menutupi hampir seluruh wajahnya. Dan untuk pertama kalinya, pengirim janur ireng memperlihatkan dirinya. Di balik celah pintu yang mulai retak, sepasang mata merah itu tak berkedip sedikit pun. Tubuhnya dibungkus pakaian hitam lusuh. Caping bambu menutupi hampir seluruh wajahnya. Yang terlihat hanyalah kedua tangannya, hitam legam, kurus, dengan jemari yang terus bergerak, menganyam sehelai janur yang perlahan berubah menjadi hitam pekat. Serak, serak, serak. Setiap suara anyaman terdengar. Retakan di pintu semakin lebar. Mbok Parti segera berdiri di depan Selamat. Jangan tatap matanya. Selamat langsung menunduk. Namun sesaat sebelum ia memalingkan wajah,
ia sempat melihat sesuatu. Di balik caping itu, bukan wajah manusia, melainkan rongga gelap yang seolah tak memiliki ujung. Dari dalam kegelapan itu terdengar suara berat. 4 malam telah lewat, 3 malam lagi. Lalu sosok itu perlahan mundur. Kabut hitam menyelimutinya. Dalam hitungan detik, ia lenyap, menyisakan anyaman janur hitam yang tergeletak di depan pintu. 3 hari berikutnya menjadi hari-hari paling mencekam. Tak ada lagi ketukan, tak ada lagi suara panggilan. Justru keheningan itulah yang membuat mereka semakin takut. Setiap pagi selalu muncul satu anyaman janur hitam baru. Jumlahnya kini 6. Mbok Parti memandang ke-6 anyaman itu tanpa menyentuhnya. Besok malam, malam ke-7, Lasmi memeluk Rini erat. Kalau sampai malam ke-7, apa yang akan terjadi? Mbok Parti menarik nafas panjang. Dendamnya akan memilih. Memilih siapa? Tanya Selamat. Orang yang dianggap harus membayar. Menjelang malam ke-7, Selamat duduk sendirian di teras. Pikirannya melayang jauh. Ia mencoba mengingat-ingat masa lalu. Adakah seseorang yang pernah ia sakiti? Adakah utang yang belum ia bayar? Atau janji yang pernah ia ingkari? Tiba-tiba satu kenangan muncul belasan tahun lalu, saat masih menjadi buruh bangunan. Ia pernah berselisih dengan seorang rekan kerja bernama Karmo. Perselisihan itu berujung perkelahian. Karmo jatuh dari lantai 2 bangunan yang sedang dikerjakan. Meski semua orang menganggapnya sebagai kecelakaan, Selamat selalu dihantui rasa bersalah karena dialah yang mendorong Karmo saat emosi. Sejak hari itu, Karmo meninggal, dan keluarganya pergi tanpa kabar. Selamat memejamkan mata. Air matanya menetes. Ya Allah, jangan-jangan ini. Malam ke-7 pun tiba. Langit benar-benar hitam. Tak ada bulan, tak ada bintang. Angin bertiup sangat dingin. Tepat pukul 12 malam, seluruh lampu rumah padam. Bersamaan dengan itu, 7 anyaman janur hitam muncul di lantai ruang tamu, membentuk lingkaran sempurna. Di tengah lingkaran itu, kabut hitam perlahan naik. Lalu sosok bercaping kembali muncul. Kali ini berdiri di dalam rumah. Tak lagi di luar. Tak lagi di balik pintu. Tangannya terus menganyam. Namun suaranya kini berubah. Bukan lagi berat, melainkan suara Karmo. Masih ingat aku, Mat? Selamat langsung berlutut. Aku salah. Aku menyesal. Sosok itu berhenti menganyam untuk pertama kalinya. Capingnya terangkat sedikit. Di baliknya tampak wajah yang rusak, penuh tanah dan luka. Namun sorot matanya bukan lagi kemarahan, melainkan kesedihan yang dalam. Aku tak pernah sempat meminta penjelasan. Aku pergi membawa dendam. Selamat menangis. Ampuni aku. Aku pengecut. Aku tak pernah berani menemui keluargamu. Ruang kembali sunyi. Kemudian sosok itu mengulurkan anyaman janur terakhir. Anyaman itu jatuh ke lantai. Begitu menyentuh tanah, seluruh janur hitam berubah menjadi warna hijau segar. Kabut hitam mulai memudar. Sosok Karmo melangkah mundur. Aku tidak datang untuk mengambil nyawamu. Aku datang agar kau berhenti lari dari dosamu. Perlahan, tubuhnya berubah menjadi butiran abu yang diterbangkan angin. Rumahnya kembali terang. Lampu menyala dengan sendirinya. Keheningan yang selama 7 malam menyelimuti rumah itu akhirnya sirna. Beberapa minggu kemudian, Selamat mencari keberadaan istri dan anak Karmo. Ia meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu dan membantu mereka semampunya. Bukan untuk menghapus masa lalu, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab atas penyesalan yang selama ini ia pendam. Sejak hari itu, tak pernah lagi muncul anyaman janur hitam di depan rumahnya. Namun hingga kini,
Masih ada orang yang mengaku pernah melihat sosok bercaping berdiri di tepi jalan saat malam berkabut. Tangannya tak pernah berhenti menganyam, entah sedang menyelesaikan anyaman terakhir atau menunggu seseorang yang belum berani mengakui dosanya. Terima kasih telah mengikuti kisah horor Janur Ireng, santet paling ditakuti yang konon tak pernah meleset. Sampai jumpa di kisah berikutnya, hanya di Sewu Dino.